Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halifah Rahma, SPD. Unit kerja saya di UPT SPF SD Impres Manurki 1, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Saya merupakan peserta pelatihan dasar Angkatan 56 CPNS 2021 Kota Makassar. Gagasan yang saya angkat dalam aktualisasi saya yaitu pengembangan pengetahuan IPA peserta didik melalui aplikasi Google Classroom, Book Creator, Google Form, dan Quizzes di kelas 5 SD Impres Manurki 1, Kota Makassar. Kegiatan 1. Konsultasi dengan mentor. Tahapan 1. Bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi sebagai guru dengan melapor dan meminta persetujuan kepala sekolah. Tahapan kedua, menggunakan tutur kata yang sopan dan bersikap santun dalam menyampaikan rancangan kepada mentor. Tahapan ketiga, konsultasi yang dilakukan berguna untuk menghasilkan layanan yang berkualitas. Kegiatan kedua, pembuatan RPP. Tahapan pertama, pembuatan RPP dilakukan dengan amanah sesuai dengan tanggung jawab sebagai seorang guru. Tahapan kedua, penyusunan RPP dilakukan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Tahapan ketiga, bersikap ramah dan sopan terhadap mentor pada saat proses penandatanganan RPP. Kegiatan 3, pelaksanaan pretest. Tahapan pertama, guru memiliki tanggung jawab untuk merancang dan menyusun pretest. Tahapan kedua, dalam membuat pretest dilakukan dengan amanah sesuai dengan tanggung jawab sebagai seorang guru. Tahapan ketiga, bersikap ramah, sopan, dan hormat kepada peserta didik pada saat melakukan pengerjaan pretest. Tahapan keempat, dalam menganalisa hasil pretest dilakukan dengan prinsip jujur dan adil. Kegiatan 4, pembelajaran IPA menggunakan Google Classroom. Tahapan pertama, bertanggung jawab dalam melaksanakan tupoksi, yaitu mengajar, mendidik, dan melatih. Tahapan kedua, pada saat pembelajaran IPA dilakukan dengan menggunakan media Classroom, dilaksanakan dengan disiplin dan penuh keadilan. Tahapan ketiga, bersikap ramah dan sopan pada saat pelaksanaan proses pembelajaran menggunakan Google Classroom. Tahapan keempat, berinovasi dalam pengembangan bahan ajar berbasis Google Classroom dan melaksanakan pembelajaran IPA agar dapat meningkatkan mutu pembelajaran secara efektif dan efisien. Kegiatan 5, pembelajaran IPA menggunakan Book Creator. Tahapan pertama, bersikap disiplin dan adil pada saat pembelajaran IPA dengan menggunakan Book Creator. Tahapan kedua, bersikap ramah dan sopan dalam pelaksanaan pembelajaran kepada peserta didik agar peserta didik nyaman saat mengikuti pembelajaran.
Tahapan ketiga, berinovasi dalam pengembangan bahan ajar berbasis book creator dan melaksanakan pembelajaran IPA agar dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Tahapan keempat, bekerja keras dalam mengembangkan media pembelajaran yang dapat menarik minat peserta didik sehingga dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik. Kegiatan 6, pembelajaran IPA menggunakan Google Form. Tahapan pertama, bersikap disiplin dan adil selama proses pembelajaran. Tahapan kedua, bersikap ramah dan sopan saat proses pembelajaran sehingga peserta didik merasa nyaman. Tahapan ketiga, berinovasi dalam pengembangan bahan ajar dan melaksanakan pembelajaran IPA agar meningkatkan mutu pembelajaran secara efektif dan efisien. Tahapan keempat, bekerja keras dalam mengembangkan media pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik. Kegiatan 7, pembelajaran IPA menggunakan kuisis. Tahapan pertama, bertanggung jawab melaksanakan tupoksi, yakni mengajar, mendidik, dan melatih. Tahapan kedua, bersikap disiplin dan adil dalam pembelajaran IPA dengan menggunakan kuisis kepada peserta didik. Tahapan ketiga, bersikap ramah dan sopan pada saat pelaksanaan proses pembelajaran sehingga peserta didik merasa nyaman saat mengikuti pembelajaran. Tahapan keempat, berinovasi dalam pengembangan media pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran secara efektif dan efisien. Kemudian anak-anakku dapat mengerjakan soal tersebut. Waktu pengerjaannya itu ibu kasih dari Kegiatan 8, pelaksanaan post-test. Tahapan pertama, dalam proses pembuatan dan pelaksanaan post-test dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tahapan kedua, selama proses menganalisis hasil post-test, saya tidak membeda-bedakan dalam memberikan nilai. Tahapan ketiga, penyusunan post-test dilakukan agar hasil yang diharapkan dapat dicapai dengan baik, efektif, dan efisien. Tahapan keempat, dalam menganalisis hasil post-test dilakukan dengan prinsip jujur dan adil. Kegiatan 9, evaluasi hasil aktualisasi. Tahapan pertama, bertanggung jawab dalam menyelesaikan keseluruhan tahapan kegiatan aktualisasi. Tahapan kedua, tidak memaksakan kehendak dalam pengisian kuesioner. Tahapan ketiga, menggunakan bahasa ramah dan sopan terhadap peserta didik saat membagikan kuesioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Dr. Andrius Julius Ado, Kepala UPT SPF SD Impres Manduruki 1, dan juga sebagai mentor dari saudari Siti Halifah Rahma SPD, peserta latihan
Dasar Angkatan ke-56 tahun 2021 dengan judul Pengembangan Pengetahuan IPA Peserta Didik melalui aplikasi Google Classroom, Book Creator, Google Form, dan Quizzes di kelas 5 SD Impres Manurki 1, Kota Makassar. Saudari Siti Halifah Rahma SPD telah merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan aktualisasi secara optimal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan proses belajar mengajar di masa pandemi, yaitu pembelajaran daring dengan menggunakan media pembelajaran membaca. Semoga aktualisasi ini dapat bermanfaat untuk proses belajar mengajar di SD Impres Manurki 1, Kota Makassar. Demikian yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Selinda SPD, kelas 3A rekan dari Ibu IPA. Melalui video ini saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh IPA, karena dengan menggunakan aplikasi pembelajaran yang inovatif dan kreatif, tentunya dengan penggunaan aplikasi ini akan memudahkan anak-anak dalam pembelajaran IPA, serta dapat meningkatkan pengetahuan anak serta dapat meningkatkan minat belajar siswa. Tentunya kedepannya saya berharap aplikasi ini bisa digunakan pada saat pembelajaran di kelas lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhardi, orang tua siswa dari Ananda Muhammad Nobel Salam yang bersekolah di SD Impres Manurki 1 kelas 5A. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru Siti Halifah Rahman yang telah menerapkan pembelajaran menggunakan aplikasi Google Classroom, Book Creator, Google Form, dan Quizzes. Pembelajaran dengan menggunakan aplikasi tersebut membuat siswa lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Ini dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Saya berharap ke depannya anak-anak lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan mereka. Demikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir, siswa kelas 5A. Saya sangat menyukai pembelajaran yang diberikan menggunakan aplikasi-aplikasi yang digunakan. Saya lebih tertarik dalam belajar dan dapat lebih memahami materi yang diberikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.